Assalamualaikum, nama saya Filzani Kamila, saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara, ingin menjelaskan definisi komunikasi massa dan teori komunikasi massa. Definisi komunikasi massa menurut Meleske ialah sebagai bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka, melalui media baik langsung maupun tidak langsung, dan satu arah pada publik yang tersebar. Istilah tersebar menunjukkan bahwa komunikan sebagai pihak penerima pesan tidak berada di suatu tempat, tetapi tersebar di berbagai tempat. Definisi komunikasi massa menurut saya, komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak seperti surat kabar, majalah, atau elektronik seperti radio, televisi, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditunjukkan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Teori komunikasi massa. Yang pertama, teori pengaturan agenda. Teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Contohnya, tim redaksi Mata Najwa. Yang kedua, teori sistem ketergantungan media. Teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Contohnya, aktual tentang kampanye media massa, bahayanya merokok. Yang ketiga, teori konsistensi. Teori konsistensi yang membicarakan tentang kebutuhan orang-orang untuk konsisten terhadap keyakinan dan penilaian yang dimiliki. Contohnya, secara berturut-turut Valentino Rossi pernah menjuari balap MotoGP selama 9 kali. Yang keempat, teori kekayaan media. Teori kekayaan media adalah orang-orang menginginkan dapat mengatasi ketidakpastian dalam organisasi, serta keberagaman media yang secara umum digunakan dalam sebuah organisasi. Kerja lebih baik untuk menyelesaikan tugas dibandingkan yang lain. Contohnya reporter, manajer, pemberitaan, kameramen, dan lain-lain. Yang kelima, teori penggunaan dan kepuasan. Teori penggunaan dan kepuasan menekankan pada khalayak yang aktif dalam menggunakan media massa. Yang menjadi poin utama teori penggunaan dan kepuasan adalah orientasi psikologis dalam memenuhi kebutuhan, motivasi, dan kepuasan penggunaan media massa. Contohnya, film horor secara umum menghasilkan respon yang sama pada pemirsanya. Baik, tadi kita sudah menjelaskan definisi komunikasi massa dan teori komunikasi massa. Maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian bisa belajar dari sini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.